Terus belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, dan terus amalkan, karena setiap ilmu adalah amanah dari Allah. Allah melihat ini orang ini belajarnya ikhlas atau tidak, diamalkan atau tidak. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam. Allah akan berikan tambahan ilmu. Jadi jangan terlalu sibuk ingin banyak ilmu, tapi ingin dapat ilmu, amalkan. Ilmu amalkan, ilmu amalkan, nanti ditambah oleh Allah. Ya, jangan lepas qiyamul lail dan jangan berhenti berzikir kepada Allah, karena ini zikrullah, penguat iman. Berkumpullah dengan orang-orang yang imannya kuat, kita akan terbawa kuat. Dan jangan jauh dari Allah. قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرام وفي جنة عسيد البشر ندعو ندعوك ربي من لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب في قربه النفس تطيب وتدعو فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النور العظيم جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك روح تطيب يا رحمة للعالمين رسول الله
أنت للفضل المؤيد جل من صلى عليه يا رسول MQ Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Nikmat berharga, sarana menuju surga. Rasakan manisnya ilmu dalam program Inspirasi Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MQ di malam hari ini? Mudah-mudahan Anda senantiasa
sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat MQ, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama menyimak kajian fikih munakahat dalam program Inspirasi Malam dengan tema pemeliharaan anak hak siapa. Bersama guru kita yaitu Ustadz Mamat Rohimat. Yang alhamdulillah beliau sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana Ustadz kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam kebaikan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, insya Allah kita akan melanjutkan Ustadz kajian kita di malam hari ini seputar pemeliharaan anak. Ini hak siapa ini Ustadz? Kalau kita bicara tentang anak nih Ustadz, tentu mereka adalah amanah nih Ustadz dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang tua berpisah, sering timbul nih Ustadz pertanyaan, hak pemeliharaan anak itu siapa yang lebih utama? Atau apakah dari ayah atau ibu? Nah, ini di awal Ustadz boleh menyapa sahabat MQ yang sedang menyimak Ustadz di kebersamaan malam ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita siaran malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, curahan nikmat untuk keluarga kita, dan insya Allah dengan nikmat tersebut kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun sahabat MQ menyimak, alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan di siaran malam ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan faidah terkait kajian tentang fikih munakahat. Dan insya Allah di pembahasan malam ini kita akan mengumpas tuntas tentang hak pemeliharaan anak, atau dalam bahasa fikihnya itu adalah hadonah ya. Hadonah itu adalah hak pemilihan anak. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin prolog terlebih dahulu terkait tentang masalah pemeliharaan anak ini. Dalam sebuah keluarga, anak ini adalah merupakan bagaikan mutiara, butir-butir mutiara yang memang diinginkan oleh keluarga tersebut. Sehingga manakala ada orang yang sudah berkeluarga 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai dengan 15 tahun belum dikaruniai seorang anak, maka sang suami ataupun sang istri itu senantiasa memiliki sifat yang ragu, ya Allah gitu kan, ini teh saya diberikan keturunan atau tidak gitu kan, berdoa. Bahkan doanya itu sering sekali gitu, bahkan di setiap ba'da salat suami ataupun istri itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang ada di dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku seorang putra ataupun putri yang soleh dan solehah gitu ya. Jadi didambakan. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ketika Allah memberikan amanah kepada orang tua tersebut, khususnya kepada ibu ataupun kepada ayah, maka seorang anak itu adalah merupakan karunia dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang ibu yang sudah sekian tahun menginginkan punya anak,
ya bisa bermain dengan anak-anaknya, maka ketika Allah memberikan karunia berupa titipan amanah tersebut, maka sesungguhnya amanah tersebut harus dijaga, jangan dikhianati. Nah, oleh sebab itu, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka hal tersebut, maka di malam hari ini kita akan mencoba. Kalau tadi kita berdoa menginginkan karunia anak, ada yang diberi 1, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 7, bahkan ada yang 11 gitu ya. Saya Ustaz termasuk keluarga yang besar begitu, adalah 11 bersaudara gitu ya. Jadi keluarga besar. Jadi ketika Allah menitipkan putra ataupun putri kepada keluarga tersebut, dalam hal ini adalah tadi ketika apalagi terjadi masalah-masalah konflik dalam keluarga, maka biasanya anak ini adalah menjadi pucuk salah satunya. Bisa diperebutkan atau siapa yang memiliki hak untuk mengasuhnya, apakah ibu ataukah ayah itu sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan sahabat MQ, ketika rumah tangganya tadi dibina ingin seperti halnya rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi SAW mengatakan baiti jannati, rumahku adalah miniatur surga gitu ya. Nah, kita ketika tidak tercapai, apalagi ada masalah-masalah dalam keluarga, biasanya anak inilah salah satunya yang akan menjadi korban. Oleh sebab itu, di malam hari ini sahabat MQ, kita akan mengupas tuntas hadonah atau pemeliharaan anak ini, siapa sih yang berhak yang sebenarnya jika terjadi salah satunya tadi adalah perpisahan atau perceraian. Dan ini biasanya baik itu karena cerainya itu adalah cerai dengan talak ataupun cerai jadi dengan kematian sebabnya, ataupun putusan pengadilan agama, biasanya anak ini akan menjadi ya buah pikiran atau yang akan dipertimbangkan, ini diamnya sama ibunya atau ayahnya, ini tinggalnya sama kakek dari ibu atau kakek dari ayahnya. Nah, maka di malam hari ini kita akan mencoba mengupas tuntas tentang masalah hadonah ini sahabat MQ. Nah, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi orang tua menginginkan anak, ketika Allah memberikan, itu adalah karunia dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu harus dijaga, dirawat dan dipelihara. Oleh sebab itu, syariat mengatur sahabat MQ ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, apalagi sampai terjadi perpisahan ya, maka hak anak itu adalah harus dipelihara. Makanya di dalam fikih itu disebut dengan hadonah. Jadi hadonah itu adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur atau merawat dirinya sendiri karena belum tamyiz, belum balik begitu, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Namanya juga anak. Punten kata orang Sunda mah anak bolon gitu ya. Jadi ada istilah anak bolon. Jadi anak bolon itu ya anak kecil ya, ketika ditinggalkan oleh ibunya, berpisah dengan ayahnya, maka anak itu adalah haknya dirawat oleh siapa. Nah, maka dari hal itu di dalam Islam itu istilah dengannya hadonah. Jadi menjaga anak itu sebenarnya oleh siapa? Apakah oleh ibunya saja ataukah oleh ayahnya saja atau oleh siapa? Maka dari hal itu sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dilaksanakanlah ketika tadi adanya permasalahan pemeliharaan anak di keluarga itu sendiri, maka pasangan suami istri yang berpisah ataupun yang bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur atau tamyiz tadi, karena perpisahan dengan ibunya atau bapaknya, maka hal tersebut menyebabkan adanya hadonah atau pemeliharaan anak itu sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan ketika anaknya itu baik dirawat oleh ibunya ataupun dari pihak ayahnya itu sendiri? Maka yang harus diperhatikan ketika tadi pemeliharaan anak itu adalah pertama penjagaan. Jadi harus dijaga anak itu, tidak seperti halnya ketika kita menginginkan tadi anak sudah bertahun-tahun gitu ya berdoa kepada Allah, tapi Allah belum mengamanahkan kepada kita, yaitu amanah tadi anak. Nah, setelah Allah memberikan amanah tersebut kepada kita, kita tidak bisa menjaga, maka orang tuanya adalah orang tua yang khianat. Di sisi lain dia meminta kepada Allah untuk diberikan anak karunia tadi, ketika dia diberikan dia khianat. Khianat di sini salah satunya adalah tidak memelihara anak itu sendiri. Yang harus diperhatikan itu adalah ketika pendidikannya yang terpenting. Mulai dari pendidikan akhlaknya, pendidikan agamanya, pendidikan moralnya, bahasa sekarang itu, bahkan sampai dengan pendidikan sosial di masyarakatnya seperti apa.
Maka Islam mengatur ketika ada terjadi perpisahan, maka anak itu haknya siapa yang mengatur. Maka baik di ayah ataupun di ibu secara umum, maka baik si ayah ataupun si ibu itu yang pertama dia harus bisa menjaga anaknya. Karena apa? Karena Allah memberikan amanah. Orang yang tidak bisa menjaga amanah, maka dia khianat. Ketika orang khianat, itu sudah melakukan perbuatan dosa. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu harus dijaga. Dijaga saja tidak cukup ketika bab hadonah itu sendiri. Yang keduanya adalah harus ada pengasuhan. Jadi kalau hanya dia dijaga, tidak diasuh, tidak diafing, tidak dibimbing, ya hanya dijaga saja mah bisa dititipkan ke satpam gitu kan. Kita jaga ini anak saya nitip, saya mau ke pasar, saya mau belanja dulu, itu selesai. Tapi harus pengasuhannya itu sampai. Dan pengasuhan itu bukan hanya menjaga sahabat MQ, yaitu adalah piece to piece-nya harus ada. Jadi dari hati ke hatinya itu harus nyambung gitu. Hati anak nyambung dengan ibunya, hati anak itu nyambung dengan ayahnya. Maka itu ada pola pengasuhan. Maka ketika anak itu kurang pola asuhnya, maka biasanya akan ada efek-efek yang lainnya. Adanya punten ya, rasa minder gitu kan di anak itu. Kenapa? Karena orang tuanya berpisah. Kadang 1 bulan di ayahnya, 1 minggu di ibunya, atau misalkan 1 minggu di ayahnya, 1 minggu di ibunya. Karena melihat tadi yang tidak kompak, tidak serasi, maka si anak itu biasanya minder. Ya, makanya pola pengasuhan itu harus kena gitu ya ke jiwa anaknya itu sendiri. Dari anak itu jatuh cinta kepada orang tuanya, baik ke ayah ataupun ke ibunya, apalagi masih kecil, itu memerlukan pengasuhan yang sangat luar biasa gitu. Karena kasih sayang itu tidak bisa diberikan oleh orang lain. Walaupun bisa, tetapi antara hati seorang ayah dan hati seorang ibu, manakala dalam pola pengasuhannya itu sudah nyambung antara hati dengan hati, maka di sana ada satu frekuensi yang tidak bisa dipisahkan sahabat MQ. Jadi pola pengasuhan ini sangat penting gitu ya. Apalagi sekarang kan di sekolah-sekolah itu ada sekolah boarding school ya. Di sana juga ada pola pengasuhan. Tadi pola pengasuhan itu mulai pengarahan, mengajarkan, membimbing, mengarahkan dari hati ke hati, bukan dengan cara kekerasan. Itu pola pengasuhan ya, secara umum gitu ya. Maka pengasuhan antara seorang ayah ataupun ibu dalam bab pemeliharaan anak atau khadonah ini sangat penting diperlukan oleh seorang anak itu sendiri. Kenapa? Karena hati yang tumbuh dengan kasih sayang dari orang tua dan ibu, dari ayahnya tadi, itu akan berbeda dengan anak yang tumbuh memang tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu. Kenapa? Karena dipengaruhi dengan faktor-faktor yang lainnya. Maka pengasuhan ini sangat kental ya, apabila kita memiliki anak baik putra ataupun putri, dipastikan orang tua memberikan pengasuhan dengan cara yang baik gitu ya, sehingga anaknya itu akan memiliki frekuensi hati yang sama gitu ya. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan ketika dalam pemeliharaan seorang anak itu sendiri, pendidikannya. Ya, bukan hanya pendidikan formalnya yang harus diperhatikan dalam Islam itu sendiri, tapi pendidikan agama itu yang diutamakan luar biasa. Karena kalau anak itu sudah jauh dari orang tuanya, jauh dari ibunya, jauh dari bapaknya, kalau bukan agama yang mengarahkan gitu ya, maka sesungguhnya anak tersebut akan larut dalam berbagai macam kebimbangan itu sendiri. Duh, saya harus ke siapa? Kata ibu begini, kata bapak begini. Dan harus diperhatikan sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak itu berada dengan ibunya, ketika anak itu berada dengan bapaknya, yang harus diperhatikan itu adalah jangan memberikan masukan-masukan yang negatif. Kenapa? Karena dua-duanya wajib memelihara anaknya itu sendiri gitu ya, secara umum. Jadi jangan memberikan pemasukan hal-hal yang negatif. Misalkan ketika berada di ibu memberikan masukan yang buruk. Jangan dekat-dekat dengan ayah kamu begini. Punten, sahabat MQ. Itu secara psikologis, ya, apalagi secara agama juga itu tidak baik, ya. Jadi harusnya mengajarkan kepada kebaikan. Oh, ayah kamu teh dulunya rajin, ayah kamu teh semangat, ayah kamu teh rajin ibadahnya. Hal-hal yang positif harusnya yang diberikan masukan kepada anak tersebut, sehingga dalam pola perkembangan anak itu sendiri, anak itu merasa percaya diri. Wah, ayah saya itu hebat hafalannya, ayah saya ini rajin, ayah saya ini akhlaknya bagus. Demikian juga ketika si anak itu
berada posisinya itu dengan ayah itu sendiri. Berikan oleh ayah itu adalah masukan-masukan yang sangat positif, yang baik terhadap ibunya itu sendiri. Wah, ibu mah rajinnya kalau di rumah itu, wah luar biasa beberesnya gitu kan. Kemudian masakan ibu itu enak, luar biasa. Sampaikan hal-hal yang baik. Ketika ayah tidak ada di rumah, wah ibu mah tidak kemana-mana. Sampaikan hal positif yang baik, sehingga anak itu akan mencermin kepada ayah dan ibunya sendiri. Beda halnya dengan tadi, kata bapaknya jangan dekat-dekat ibu kamu mah begini. Si anak itu akan tumbuh kembang bukan dalam kasih sayang, tetapi ada dalam kebencian dan kebencian. Manakala anak itu tumbuh dalam kebencian dan hal keburukan, naudzubillah, pola pikir dan hatinya itu sendiri pasti tidak akan nyaman dan tidak akan tenang. Jadi perhatikan pendidikan umumnya, perhatikan pendidikan agamanya, karena itu hal yang sangat penting sahabat MQ yang harus kita perhatikan. Nah, perawatan dan melakukan berbagai hal tadi sahabat MQ itu adalah tujuannya untuk kemaslahatan anak. Jadi seorang ayah bekerja dari pagi sampai dengan petang, bahkan dia begadang rela nambah jam kerja, itu adalah tujuannya adalah untuk kemaslahatan anaknya, walaupun sudah berpisah orang tuanya. Tapi seorang ayah berpikir dalam keadaan letih, dalam keadaan capek, dalam keadaan banyak masalah, dia itu pikirkan, bagaimana anak saya kalau tidak makan, bagaimana anak saya kalau tidak bisa bayar sekolah, bagaimana anak saya kalau tidak bisa membeli buku, membeli seragam. Orang tua berpikirnya panjang gitu ya. Nah, sehingga orang tua itu memikirkan, baik ibu ataupun ayah, pikirannya itu sama-sama, yaitu untuk kebaikan anak itu seperti apa yang harus dilakukan. Dipesantrenkanlah, diberikan pendidikan agama yang baik gitu ya sahabat MQ, sehingga dua-duanya walaupun tadi sudah berpisah salah satunya, maka kedua-duanya baik ibu ataupun ayah itu yang ditujunya sama, yaitu memiliki bagaimana anak saya itu sukses di masa yang akan datang, bagaimana anak saya ini paham ilmu agama, bagaimana anak saya ini bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Harusnya sama gitu ya, walaupun sudah berpisah antara ayah dan ibu itu sendiri. Nah, inilah sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan tadi khadonah dan adanya perwalian dari seorang ayah ataupun ibu itu sendiri. Itu baru pelorok sahabat MQ ya, tentang bagaimana khadonah itu sendiri. Nah, pemeliharaan anak atau khadonah ini sahabat MQ. Nah, sekarang kita menginjak kepada hukumnya itu sendiri. Ya, jadi khadonah ini sendiri dilaksanakan ketika pasangan suami istri itu bercerai atau berpisah. Baik cerainya tadi karena ditalak atau karena perpisahan tadi ya, kehendak Allah dengan kematian salah satunya. Kemudian memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya itu sendiri. Nah, hal ini sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena si anak masih perlu tadi penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan ya, dalam melakukan berbagai hal demi kemaslahatan si anak itu sendiri. Nah, hadonah atau pengasuhan ini sendiri sahabat MQ hukumnya wajib begitu ya bagi kedua orang tua. Maka yang menelantarkan anak gitu ya, nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan punten ya, ketika kita melihat, menyaksikan di televisi ada anak yang dibuang, dimasukkan ke dalam kardus gitu, disimpan di rumah orang, dititipkan, bahkan punten sampai dengan dihanyutkan ke sungai, dimasukkan ke tempat sampah, bahkan dilempar di depan halaman rumah orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah gitu ya. Hal tersebut terjadi, ini siapa yang bertanggung jawabnya? Orang tuanya itu yang berbuat dosa dan maksiat tadi ya. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan memelihara anak itu baik secara pendidikan agamanya, pendidikan umumnya, memberikan nafkah lahir dan batinnya gitu ya, pengasuhannya, kasih sayangnya, itu adalah kewajiban orang tuanya. Nah, bagaimana ketika tadi di awal itu, ketika dia menginginkan anak, ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya keturunan, ya Allah berikanlah saya keturunan. Ketika diberikan keturunan, ternyata si orang tuanya tidak bisa menerima, takut, khawatir dengan ekonomi. Bagaimana pendidikannya, bagaimana di masa yang akan datang. Jangan khawatir, Allah yang akan memberikan rezekinya. Ya, bukankah Allah sudah berjanji ya, wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita itu ketika dilahirkan itu tidak tahu apa-apa gitu ya sahabat MQ. Ketika Allah menitipkan cabang bayi rahim, kemudian ada janinnya, kemudian ada anaknya, itu adalah Allah memberikan rezekinya. Dan yakin setiap
makhluk Allah yang ada di dunia ini, khususnya manusia itu pasti diberikan dengan jalan rizkinya. Maka jangan khawatir, anak terlahir itu pasti ada rizkinya. Jadi jangan khawatir gitu ya sahabat MQ, ketika memang terjadi kita punya anak 3, khawatir saya tidak bisa menyekolahkan, khawatir. Yang salah itu adalah memiliki kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Kita khawatir boleh, tapi jangan sampai khawatir yang berlebihan yang akan mencelakakan diri kita sendiri sahabat MQ. Jadi pastikan bahwa memelihara anak itu adalah hukumnya adalah wajib sahabat MQ. Apalagi yang tadi ya, naudzubillah banyak kasus-kasus gitu ya, kita sering melihat, mendengar di radio, di televisi terkait anak yang sudah dimasukkan ke gini, naudzubillahi min dzalik gitu ya. Nah sahabat MQ, karena anak akan hancur begitu ya kalau memang tidak mendapatkan kasih sayang tadi, dengan sebab apalagi diterlantarkan, dibuang, bahkan punten ya sampai dengan viral gitu ya. Di pekan kemarin saya melihat berita gitu ya terkait seorang ibu tega meninggalkan 2 anaknya yang masih kecil itu di samping halaman rumah orang lain, ibunya langsung kabur gitu ya. Nauzubillah, anaknya menangis, ibu-ibu padahal ada rekaman CCTV-nya begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi sampai di sana ditelantarkan ya, orang tuanya berdosa gitu ya. Oleh karena itu sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib menjaga anak tersebut dari kehancuran, dari moralnya gitu kan. Karena kewajiban itu adalah terletak kepada kedua orang tuanya. Baik nafkahnya diperhatikan, keselamatan, keamanannya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala sahabat MQ. Nah, itu sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu memperhatikan. Nah, yang selanjutnya sahabat MQ yang perlu diperhatikan bahwa ketika khadonah itu biasanya terkait dengan 3 hal atau pemeliharaan anak ini. Yang pertama, hak wanita yang mengasuhnya, siapa gitu ya. Apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Nanti akan ada syarat ketentuan yang berlaku. Jadi jangan sampai khadonah ini mau hak ibu gitu kan. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam yang saya pahami, itu dari pasal 98 sampai dengan 105 itu ya menyebutkan di sana tentang pemeliharaan seorang anak itu seperti apa gitu ya. Nanti mungkin sedikit dibahas ya di dalam kompilasi hukum Islam yang memang digunakan di Indonesia terkait tentang pemeliharaan anak itu sendiri. Jadi hak wanita yang mengasuhnya itu siapa diatur. Kemudian ada hak anak yang diasuhnya. Bahkan jadi direbut ya, jadi diperbutkan anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga sahabat MQ adalah hak ayah atau orang yang menempati posisi ini, siapa yang sebenarnya yang diwajibkan untuk mengasuh anak itu sendiri. Nah, supaya kita tidak bingung sahabat MQ, maka di dalam syariat itu diatur diantaranya siapa sih yang berhak untuk memelihara anak itu yang sesungguhnya. Yang kewajibannya itu dua-duanya yang kewajibannya. Nah, dalam kitab takrib gitu ya, Abi Suja itu menyebutkan ada 7 syarat gitu ya. Jadi ada 7 syarat ketika seseorang itu boleh untuk melaksanakan khadonah itu sendiri. Yang pertama ketika tadi baik ayah ataupun ibu nanti yang ditunjuknya atau yang diberikan amanahnya, maka yang pertama yang disyaratkan di sini adalah al-aqlu, yaitu dia harus berakal. Jadi orang yang mengasuh anak itu sendiri, yang merawat anak itu sendiri dipastikan bukan orang majnun, orang gila gitu ya. Karena kalau orang gila yang merawat gitu kan nanti bagaimana pendidikannya ke depannya gitu ya. Jadi disyaratkan oleh para ulama itu adalah orang yang berakal sehat gitu ya. Jadi dia bisa membedakan mana yang baik, yang buruk, bisa menjalankan amanah dan lain sebagainya. Itu yang jadi syarat yang pertama. Jadi harus berakal ya, harus waras lah kata anak sekarang gitu kan. Kalau gak waras mah ya jangan gitu ya. Nah, yang kedua disyaratkan itu adalah al-huriyah. Wal-huriyah itu merdeka. Jadi bukan hamba sahaya kalau di zaman dulu begitu ya. Karena dulu masih ada hamba sahaya. Jadi disyaratkannya adalah al-huriyah, merdeka. Ya, merdeka baik secara fisik gitu kan, secara aklinya juga gitu. Itu yang keduanya. Kemudian disyaratkan wadin, yaitu adalah harus beragama Islam. Karena kita di Indonesia mayoritas orang muslim, kemudian kita juga melaksanakan aturan Islam, syariat Islam, maka dipastikan ya yang berhak untuk merawat atau memelihara anak itu adalah orangnya yang beragama Islam, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu itu sendiri. Jadi kalau diberikan kepada punten non muslim begitu ya sahabat MQ, ya kita harus pertimbangkan. Kenapa? Apabila anaknya seorang muslim ya dirawatlah dengan orang muslim yang lainnya. Oh, enggak ada keluarganya.
Nanti minta pertimbangan kalau mau ikut hukum Indonesia, minta pertimbangan apakah kita datang ke KUA, apakah kita minta datang ke pengadilan agama, begitu ya, minta pertimbangan bahwa yang berhak untuk merawat ini teh siapa, karena anaknya beragama Islam, misalkan orang tuanya ada yang murtad, nauzubillahi min dzalik, begitu sahabat MQ. Dipastikan orang yang berhak merawatnya itu harus beragama Islam, apalagi anaknya seorang muslim. Kemudian sahabat MQ, yang tidak kalah pentingnya yang keempat itu adalah harus diantaranya al-ifah. Al-ifah itu adalah terjaga dari ya melakukan perbuatan dosa besar, disyaratkan oleh para ulama itu sendiri. Jadi kalau ingin merawat anak ya jangan orang tersebut itu di dalam kehidupan seharinya ya itu bisa terlihat kan orang tuanya itu melakukan maksiat atau tidak lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita menitipkan anak, pemeliharaan anak itu kepada pihak-pihak yang tadi sehari-harinya melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka tidak memenuhi syaratnya. Kenapa? Karena anak itu tadi harus dididik, dipelihara, gitu kan, diperhatikan, diasuh, diberikan kasih sayang. Bagaimana anak itu akan mendapatkan pola asuh yang sempurna, yang baik menurut ajaran Islam, tetapi anak tersebut tadi dididik dengan orang-orang yang senantiasa tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya anaknya akan nyontoh gitu ya. Makanya dalam sebuah riwayat kan anak itu tergantung dari kedua orang tuanya, mau Nasrani, mau Majusi gitu kan, mau Yahudi, bahasanya tergantung dari orang tuanya. Maka pola pendidikan anak di sini sahabat MQ sangat diperlukan. Selanjutnya adalah yang kelimanya adalah wal amanah. Jadi orang yang berhak untuk memelihara anak itu harus amanah, walaupun ibunya ya anaknya misalkan masih di bawah 12 tahun ya, walaupun misalkan itu tapi orang tua ibunya tidak amanah, nanti hakim kalau di pengadilan agama itu bisa memutuskan misalkan ibunya pemabuk ya, tukang judi gitu kan, udah diketahui oleh masyarakat, bahkan disidangkan di pengadilan agama dan sudah diputuskan tahu misalkan ada buktinya, maka pasti hakim itu akan memutuskan untuk pemeliharaan anak itu diberikan kepada ayahnya itu sendiri. Atau sebaliknya misalkan anaknya itu belum tamyiz, belum balik, belum dewasa, ketika orang tuanya, bapaknya misalkan perbuatannya sama tadi, berbuat dosa dan maksiat, ketika diketahui ada buktinya, maka pengurusan anak atau pemeliharaan anak itu pasti akan jatuh ke ibu. Ya, nanti akan ada kelebihan dan kekurangan bagaimana ketika anak itu diasuh oleh ayah ataupun ibu. Nanti yang ingin sahabat MQ dibahas. Jadi itu, kemudian ada syarat yang lainnya yaitu adalah mukim atau menetap. Jadi jelas gitu ya keberadaan anak itu adanya di rumah siapa, bahasa sekarangnya. Jangan sampai ketika ayahnya ingin nengok gitu ya, padahal di rumah si ibunya itu tidak ada, anaknya nggak tahu di mana. Kan banyak sekarang itu sahabat MQ. Jadi ketika ayahnya rindu, kangen, ingin jenguk anaknya, katanya di rumah ibunya, didatang ke rumah ibunya nggak ada, datang ke rumah neneknya nggak ada, datang ke rumah pamannya nggak ada, datang ke rumah bibinya nggak ada. Jadi itu hal yang membingungkan. Maka para ulama mensyaratkan ya anak itu di rumah siapa yang pastinya. Jadi netapnya itu di siapa. Kalau di ayah rumahnya di mana, alamatnya di mana. Kalau zaman sekarang ya kalau di pihak ibu juga rumahnya di mana, alamatnya di mana. Jadi harus jelas lah bahasanya. Makanya tadi ada mensyaratkan menetap atau mukim gitu ya sahabat MQ. Kemudian syarat selanjutnya adalah tidak memiliki suami dari laki-laki yang bukan kerabat dekat anak itu sendiri. Nah hal ini jika salah satunya syarat tersebut ya tidak terpenuhi, maka hak asuhnya itu gugur. Itu menurut Abi Suja di dalam kitab Takrib itu sendiri. Ya kita yang ringan-ringan saja sahabat MQ, yang penting amanah, tidak hianat gitu ya untuk pengasuhan terhadap anak itu sendiri. Nah itu sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai pembuka. Di sesi yang keduanya insya Allah kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pengasuhan atau pemeliharaan seorang ibu dan seorang ayah. Baik. Itu sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi di segmen yang pertama ini. Mohon izin kita harus jeda iklan terlebih dahulu dan kami mengundang Anda sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensi atau pertanyaan di malam hari ini. Silahkan Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS 081122410027.
Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan atensi pertanyaan Anda, sahabat MK. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda. Sahabat MK, apa kiat mendapatkan keberkahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di saat dunia tak dapat disentuh mata, insan tunanetra membaca Al-Quran dengan penuh cinta. Kita semua merasa bahagia karena telah menjadi jalan hadirnya Al-Quran Braille bagi mereka. قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari semangat para insan tunanetra melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Insya Allah Sabtu dan Ahad tetap buka. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala. Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712 1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Al-Quran, Surat Fatir, ayat 28. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, orang yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang mengajarkan kebaikan, berdakwah dan mengingatkan kepada manusia, serta memotivasi untuk taat kepada Allah.
MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam kajian Fikih Munakahat pada program Inspirasi Malam dengan tema Pemeliharaan Anak Hak Siapa. Bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Ustadz Mamat Rohimat. Kami kembali mengundang Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan di malam hari ini. Anda bisa pergunakan layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS 081122411027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan atensi pertanyaannya sahabat MK. Baik Ustadz, mohon izin kita lanjutkan kembali Ustadz pembahasan kita di malam hari ini. Sebelum nanti kita sapa juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan di malam hari ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillah, kita lanjutkan sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya kita akan mencoba membahas tentang bagaimana pola asuh atau khadonah, pemeliharaan anak itu sendiri ya. Nah, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa khadonah itu lebih condong, apalagi anaknya itu belum mumayyiz, belum balik begitu ya. Masih anaknya kecil. Kalau di dalam aturan kita, apalagi dalam kompilasi hukum Islam itu kan anak yang di bawah umur itu yang belum balik gitu ya, itu ada aturannya sendiri. Nah, sekarang dalam kajian fikihnya itu sendiri, kenapa misalkan seorang ibu itu lebih utama apabila anaknya itu belum tamjid untuk jatuh hak asuh itu kepada seorang ibu gitu ya. Dari kalau bahasa kita ya belum 17 tahun gitu ya, undang-undang negara kita mah aturannya. Kalau belum dikatakan 17 tahun ya belum dewasa gitu ya. Artinya pengasuhan pola asuhnya itu jatuh kepada ibu itu sendiri biasanya. Nah, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ibu itu lebih berhak daripada bapak atau ayah dalam pola pengasuhan anak yang belum tamyiz tadi, belum dewasa gitu ya, dalam hal urusan hak asuhnya. Nah, ini ada faktor-faktornya gitu ya kalau dalam kajian Islam itu sendiri. Apa di antaranya sahabat MK? Yang pertama itu karena biasanya seorang ibu itu sempurna rasa kasih sayangnya. Jadi kalau ibu itu sudah sayang dan cinta kepada anaknya, wah apapun bisa dilakukan gitu ya. Demikian juga ayah juga kalau sudah sayang maka ayah rela berkorban untuk apapun. Nah, salah satunya karena sempurnanya bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, maka biasanya pun kalau anak sakit saja kan kata orang Sunda mah sampai dengan diletak gitu ya. Jadi kalau anak panas itu pun sampai dengan jidatnya itu diletak kata orang Sunda, sampai dengan pinginnya yang sakitnya itu lebih baik ibu daripada anaknya gitu ya. Itu perbedaannya dari ibu itu sendiri. Jadi bentuk kasih sayang itu sangat luar biasa. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah sahabat MK, kalau ada seorang ibu yang sampai dengan punten ya, memukul atau KDRT bahasa sekarangnya menyakiti anak gitu kan, bahkan sampai dengan anaknya ada yang dipunten ya, disiram dengan air panas, kemudian disiram dengan bensin gitu kan, ada yang dipukul dengan rotan sampai dengan kakinya patah, ada yang sampai dengan bentuk kakinya itu angka 8 gitu ya, saking disiksanya. Nah, berarti kodrat keperempuannya itu sudah hilang sebenarnya. Kenapa? Karena seorang perempuan itu, seorang akhwat itu harusnya memiliki kasih sayang gitu kan, karena Allah juga kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah saja Maha Pengasih dan Penyayang, masa kita makhluk Allah ya itu tidak mau ya melihat atau mengamalkan bagaimana sifat Allah itu sendiri, yaitu Rahman dan Rahimnya. Maka ketika seorang istri diputuskan oleh dokter, ibu mohon maaf rahimnya sudah tidak bisa mengandung lagi, rahimnya harus diangkat gitu kan, ibu tidak bisa mengandung lagi. Biasanya seorang istri yang normal gitu, ini yang normal, kecuali istri yang tidak normal gitu sahabat MK. Kalau yang normal itu akan sedih. Kenapa? Karena rahim itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, nantinya akan dititipkan cabang bayi atau cabang janin kita itu sendiri. Maka rahim itu sendiri adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam satu riwayat kan Anna Ar-Rahim, aku ini adalah Ar-Rahim gitu kan. Aku ini adalah yang rahim, berkasih sayang itu sendiri. Jadi kalau seorang istri, seorang ibu gitu yang kasih sayangnya tidak ada kepada anaknya, berarti sudah keluar dari kodratnya. Kenapa? Karena seharusnya kenapa hadona itu lebih pilihannya ibu apabila yang belum tamyiz, belum dewasa atau belum balik begitu ya, kepada seorang ibu, karena ibu itu kasih sayangnya sangat berat gitu ya kepada anaknya itu sendiri. Itu yang menjadi alasan yang pertama. Kemudian seorang ibu juga atau seorang istri itu punten memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, sahabat MQ. Coba saja sahabat MQ yang di rumah punya anak 2, 3, 5, bahkan 7 gitu ya. Lihat saja coba bapaknya ketika ada anaknya rewel, anaknya ngadat, kata orang Sunda rewel, pasti tuh ke mama, ke mama, tuh ke mama aja gitu kan. Punten bapak-bapak gitu ya, bukan mengucilkan jasa bapak-bapak, tidak gitu. Bapak juga kalau memang bisa berbentuk kasih sayang dan kesabarannya luar biasa ya sama saja, tapi pada umumnya seorang istri, seorang ibu itu memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa gitu ya. Coba saja sahabat MQ ketika anaknya itu rewel, tidak bisa diam, nangis gitu kan, pasti ya udah sama mama aja, ya udah sama mama aja gitu kan. Jadi akhirnya teh ke ibu gitu kan. Nah, kenapa? Makanya tadi hak asuh itu lebih berat ke ibu, itu salah satunya ibu itu memiliki kesabaran yang luar biasa, sahabat MQ. Jadi kalau ada seorang ibu temperamental gitu kan, mudah marah gitu kan kepada anaknya, tidak sabar gitu kan mengasuh anaknya, mungkin ini tidak kodratnya, karena seorang ibu itu penyabarnya luar biasa gitu kan. Di sisi lain dia harus menjalankan amanah di keluarga yang lainnya gitu kan. Di sisi lain dia harus merawat anaknya, memelihara anaknya. Bukan anaknya 1, 2, 3 bahkan lebih gitu kan, banyak. Maka suka ada peribahasa di kita makan, ketika seorang ibu mampu merawat anaknya 7, 3 itu orang tua itu sanggup merawat. Tapi jarang sekali seorang anak yang bisa merawat kedua orang tuanya ataupun tinggal salah satu dari orang tuanya itu sendiri. Kenapa? Orang tua pasti sabar apapun yang dilakukan, baik itu anaknya baik ataupun tidak, kesabarannya luar biasa orang tua kita itu sendiri. Apalagi seorang ibu, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah bagi sahabat MQ yang masih diberikan orang tua yang lengkap gitu ya. Pastikan orang tuanya dipenuhi dengan kasih sayang, perhatian, kesukaannya diperhatikan. Walaupun tidak meminta ya, kita sebagai khidmat takdim, sebagai seorang anak kepada kedua orang tua ya perhatikanlah. Karena orang tua itu sabar, luar biasa. Bahkan orang tua lagi makan, ngumpul dengan tetangga, dengan saudara, tiba-tiba anaknya ada yang buang berak, sabar orang tua ada sayang aja gitu kan. Ya udah sini sama mama dulu, ke belakang dulu. Lagi makan itu teh. Lagi nangis juga sama gitu. Maka seorang ibu itu sampai di sana tingkat kesabarannya. Maka salah satunya yang menjadi alasan hadona itu ke sana ya. Jadi kesabaran seorang ibu itu luar biasa. Maka kalau ibu yang tidak sabaran gitu ya, harus introspeksi diri, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran dalam berbagai macam ujian, ujian dari suami gitu kan, ujian dari anaknya, yang satu ingin ini, yang kedua ingin begitu. Seperti halnya anak itu kan pengen makan telur teh kan beda-beda anak itu sendiri. Tapi ibu masih sabar aja. So kalau kakak mau apa, kakak mah mau didadar aja. Kalau ade mau apa, mau diceplok aja. Kalau kakak mau di apa, kakak mah mau dibikin ini. Orang tua itu sabar ngikuti, ya. Maka kalau ada anak yang rewel kepada orang tuanya, nauzubillahi min dzalik begitu. Ibu itu sangat sabar gitu. So kakak makannya mau dengan apa gitu kan. Lebih baik orang tuanya tidak makan, lebih baik ibunya tidak makan dibandingkan dengan anaknya yang tidak makan. Itu ibu gitu lah. Lebih baik menahan lapar dibandingkan dengan anaknya yang harus lapar. Itu kehebatan seorang ibu itu sendiri. Jadi ketika memberikan perawatan itu, Masya Allah kesabaran seorang ibu. Termasuk dalam mendidik. Ibu itu sangat sabar. Ya, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memelihara atau menjaga anak-anaknya itu sendiri. Contoh begini. Sahabat MQ di rumah mengajarkan anak-anak membaca Iqra, bahasanya belajar Al-Qur'an. Ayah yang tidak sabar begitu kan, 1 kali susah, 2 kali susah, 3 kali susah. Kadang bosan ayah itu sendiri. Tapi seorang ibu, anaknya udah lari-lari ke sana dikejar, ayo kakak sini dulu belajar dulu, ayo makan dulu gitu kan. Masya Allah. Seorang ibu itu sendiri ya. Jadi kesabarannya itu dalam mendidik anak itu luar biasa.
Kalau ayah kan punten, sahaok gaplok kata orang Sunda mah. Jadi kalau udah kesel teh ayah mah punten, bukan ngomong gitu kan, fisik yang berbicara. Tapi kalau ibu mah enggak kan, ditatap, diusap kata orang Sunda itu. Jadi dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan Masya Allah. Jadi bagi sahabat MQ yang masih komplit orang tuanya bersyukur gitu ya. Tinggal khidmatnya diutamakan. Itu yang menjadi beberapa alasan. Kemudian sahabat MQ yang tidak kalah pentingnya bahwa hadonah itu kenapa lebih condong pemeliharanya yang belum tamjiz itu kepada ibu, karena ibu lebih lemah lembut. Ya, ibu itu lemah lembut. Ayahnya punten ya, melotot, ibunya kan senyum gitu kan. Ayahnya teriak, ibunya mah biasa gitu kan. Nah itu karena ibu itu lemah lembut. Jadi kalau ada seorang ibu kesal ke anaknya kan suka dibahas, segala dibahas gitu kan kata orang Sunda mah. Wah dasar ini mah turunan bapak begini, ini mah turunan kakeknya begini. Jangan. Ya, jadi seorang istri yang baik itu. Jadi biasanya sahabat MQ, ibu itu adalah lemah lembut yang sangat luar biasa. Ketika apa? Ketika mengasuh dan merawat anak kecil itu sendiri. Jadi kalau sesuatu dengan kelemah lembutan, dengan perhatian, dengan cinta dan kasih sayang sahabat MQ, maka ibu itu Masya Allah gitu ya, luar biasa kasih sayangnya karena lembut hatinya. Nah selain itu sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi seorang ibu itu bisa memberikan kasih sayangnya yang adil kepada anak-anaknya itu sendiri. Jadi ke si kakak, ke si dede bahasanya gitu kan kita mah, itu bisa memberikan perhatian yang Masya Allah luar biasa, adilnya itu sendiri. Ya, jadi bisa berbuat adilnya sampai ke sana sahabat MQ. Jadi itu kenapa salah satunya hadonah itu ya di dalam hukum Islam itu lebih condong kepada ibu itu sendiri ya. Padahal nanti bisa dilihat dari syarat-syaratnya itu sendiri. Kalau syarat-syarat tadi yang 7 disebutkan gitu kan, Islam, balik, berakal, amanah, bisa menjaga, tidak hianat, ya bisa hadonah itu bisa jatuh ke ayah juga gitu kan. Tapi kalau anak yang belum tamjiz itu biasanya akan jatuh kepada seorang ibu itu sendiri. Jadi kalau belum dapat membedakan yang baik dan buruk anaknya, umumnya itu biasanya di bawah 12 tahun. Kalau di undang-undang kita kan ada 17 tahun itu baru dikatakan dewasa sahabat MQ. Biasanya akan jatuh kepada ibu. Nah, itu sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terkait tadi beberapa hal kenapa hadonah itu lebih condong apabila anaknya itu belum tamjiznya. Nah sekarang sahabat MQ yang jadi permasalahannya itu adalah ketika asal usul anak itu sendiri harus diperhatikan. Jadi hak pemeliharaan itu akan jatuh kepada ayah ataupun ibu, manakala kalau di dalam aturan itu sendiri dalam kompilasi hukum Islam khususnya bahwa yang dikatakan sebagai anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, baru ada hak pemeliharaan anak itu sendiri. Itu di dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 99 gitu ya. Jadi anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka itu mendapatkan pemeliharaan anak dari pemeliharaan dari kedua orang tuanya itu sendiri. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau anak itu dilahirkan bukan dalam perkawinan yang sah gitu kan. Jadi apakah berhak mendapatkan perawatan dari ibunya? Punten ya, bahasa anak sekarang mah by accident gitu ya. Jadi kecelakaan di luar nikah gitu ya. Ya bahasa bebasnya hamil duluan begitu ya. Tanpa ikatan yang sah begitu kan. Nah, bagaimana haknya? Maka secara aturan dalam fikih ataupun dalam kompilasi hukum Islam, maka itu yang berhak pemeliharaan secara penuhnya itu adalah salah satunya ke ibunya, termasuk nanti dalam masalah akibatnya ke sana dalam masalah waris itu sendiri dari pihak ibu saja. Jadi makanya diperhatikan sahabat MQ, jadi pemeliharaan anak itu bukan hanya memelihara, merawat, mendidik, memberikan makannya gitu kan, pakaiannya, bukan itu saja. Tapi bagaimana tadi ketika anak yang memang lahir dari perkawinan yang sah, maka kedua orang tuanya wajib untuk memeliharanya, baik dalam keadaan masih bersatu ataupun setelah mereka berpisah. Itu wajib dua-duanya memelihara anak itu sendiri. Perhatikan sandangnya gitu kan, pangannya, kemudian papannya, bahasa kita sekarang itu kewajiban orang tuanya. Sampai anak itu kalau dalam aturan itu sampai dengan usia 21 tahun atau ketika anak itu sudah menikah. Jadi harus
Dua-duanya wajib gitu kan, apalagi anaknya sah. Anak yang tidak sah saja tadi walaupun berat, ini anak saya tapi kan lahirnya bukan ya hasil perzinahan. Lahirnya tadi adalah bukan ikatan perkawinan yang sah. Toh saya menikah dengan istri, dengan ibunya gitu kan, setelah ketahuan, setelah lahiran saya menikahinya. Iya, tetapi secara hukum, akibat hukumnya itu hanya berkehendak kepada ibunya saja. Dan itu aksesnya banyak gitu kan. Walaupun diperbolehkan dalam aturan undang-undang itu, termasuk kompilasi Islam, dinikahkan dengan orang yang menghamilinya gitu. Bapak aslinya. Tapi secara hukum itu hanya jatuh kepada ibu saja. Nah, yang keduanya, sahabat MQ, dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan bahwa hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Ya, bayi tabung lah bahasa kitanya begitu ya. Tapi kan itu hasil dari yang halal gitu ya. Jadi dititipkan di bayi tabung tersebut. Jadi ini sahabat MQ, Islam mengatur bagaimana cara pola pemeliharaan anak itu supaya tidak jadi masalah gitu kan. Dan sekarang itu ribut-ributnya kan karena anak. Ya, banyak contoh kasus sampai dengan rela mengorbankan apapun juga, yang penting anak itu bersama saya, baik bersama ibu ataupun bersama ayahnya itu sendiri. Nah, itu yang tidak diinginkan. Jadi dua-duanya ada haknya, ada berhaknya untuk merawat dan mendidik anak itu sendiri. Jadi jangan sampai udahlah karena udah pisah, ada masalah, ibunya saja gitu kan, tidak diketemukan sama ayahnya, itu kurang baik. Atau di ayahnya saja gitu kan, ibunya tidak boleh bertemu, tidak boleh dari pihak istri ada yang menjenguk dan lain sebagainya. Tidak, ya. Islam itu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, bentuk pemeliharaan dari ayah, dari ibu, dalam keadaan masih bersatu ataupun berpisah, itu ada hak yang harus ditunaikan kepada anaknya itu sendiri, sahabat MQ. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita. Karena kenapa? Karena kita yang menginginkan anak itu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita diberikan amanah anak kita itu, kita menjadi orang tua yang khianat. Nauzubillahi min dzalik. Itu sahabat MQ, pembahasan di sesi yang kedua begitu ya, terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan tadi pola asuh itu sendiri, baik dalam fikih itu sendiri termasuk di dalam beberapa aturan gitu ya. Nanti kita akan mencoba juga membahas supaya lebih balance materinya terkait tentang bagaimana sih di undang-undang kita sendiri ada tidak yang mengatur. Dalam Islam memang ada, dua-duanya mendapatkan hak dan kewajibannya, harus memberikan perhatian, bentuknya kasih sayang, bahkan sampai dengan pola pendidikannya diperhatikan. Termasuk tadi sudah dibahas beberapa hal yang berkaitan tentang pola asuh. Ya, jadi mulai dari anak yang sah, ya, kemudian itu ada akibat hukumnya, sampai dengan pola asuh itu adalah benar-benar bisa dijalankan di dalam kehidupan rumah tangga. Dan tujuannya juga kan, ketika awal kita membahas tentang fikih munakahat, itu adalah tujuannya itu adalah untuk ibadah. Jadi nikah untuk ibadah, merawat anak itu ibadah, memelihara anak itu adalah ibadah. Bahkan kewajiban, kalau dalam beberapa riwayat disebutkan, jadi kewajiban orang tua itu dalam kitab Mukhtarul Hadis itu ada kriterianya. Salah satunya adalah ismuhu, memberikan nama yang terbaik gitu kan. Yang kedua adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Baca tulis lah bahasa kitanya. Kalau dulu kan mengajarkan Al-Qur'an gitu ya. Diperhatikan sekolahnya itu pendidikannya, orang tua itu harus. Jadi diberikan nama yang baik oleh orang tuanya, kewajibannya itu. Kemudian diberikan pengajaran, pendidikan, ya baca tulis, calistung lah bahasa kitanya begitu, sahabat MQ. Kemudian kalau dia sudah dewasa dan ada jodohnya, kewajiban orang tua itu adalah sampai dengan menikahkan gitu kan. Jadi pastikan namanya yang baik, pendidikannya yang baik gitu kan. Kemudian ketika nanti dia sudah dewasa seorang anak itu, maka orang tuanya itu adalah sampai dengan haknya itu adalah menikahkan. Jadi sampai jauh di sana pemeliharaan anak itu, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saya sahabat MQ, di sesi yang kedua kita sudah mengupas ya bagaimana tadi pola asuh seorang ibu, seorang bapak, kemudian dari aturan agama, termasuk tadi dalam beberapa aturan yang disepakati di dalam kompilasi hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia terkait beberapa hal yang berhubungan dengan anak itu sendiri. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi di segmen yang kedua ini.
Dan mohon izin Ustaz, kita harus jeda iklan kembali. Kami kembali mengundang Anda sahabat MQ yang ingin bergabung atau menyampaikan atensi pertanyaan di malam hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS 081122410027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan atensi pertanyaan Anda, sahabat MQ. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda. Sahabat MQ, balasan apa yang didapat dari menebarkan kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Ajal adalah sebuah kepastian. Akhir seperti apa yang kita inginkan? Bagi seorang muslim, husnul khatimah adalah cita-cita. Allah merahasiakan kematian dalam 3 hal. 1, waktu. Tidak ada yang bisa membuat kita mati kecuali cuma 1, yaitu waktunya sudah habis. Yang kedua, tempat. Kita pasti mati di tempat yang sudah ditetapkan Allah. Dan yang ketiga, cara. Semua itu adalah urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha sekuat tenaga husnul khotimah. Mari menjemput akhir yang baik, mempersiapkan husnul khatimah bersama program di Darut Tauhid Memorial Park. Hadir dengan layanan mempersiapkan husnul khatimah, layanan husnul khatimah, dan layanan penguatan husnul khatimah melalui berbagai kajian dan pembiasaan. Selain penyediaan kaveling makam lengkap, DT Memorial Park memfasilitasi pengurusan pemakaman sekaligus wakaf 5-in-1 dan doa para santri yang terus mengalirkan pahala. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Jadilah bagian dalam amal jariah penuh berkah bersama Darut Tauhid Memorial Park. Berwakaf sekali, kebaikan mengalir abadi. Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal, kok pas banget sih? tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu apa aku nggak ikhlas ya? Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka. Assalamualaikum, Fit. Waalaikumsalam. Ada apa? Tumben telepon jam segini? Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah. Loh? Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa? Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Mulai dari hidupnya di dusun Bani Sa'ad sampai masa kecilnya di Mekah, hidup Nabi Muhammad SAW dilalui sebagai seorang gembala. Ibnu Ishaq berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tidak ada satu nabi pun melainkan ia yang pernah menggembala kambing." Kemudian seseorang kembali bertanya, "Termasuk engkau wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Ya, termasuk aku." Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ,
hati yang dilapangkan untuk membuka pintu kebaikan, bersemangat untuk mengerjakannya, maka kebaikan tersebut akan memanggil kebaikan-kebaikan lainnya. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan kebaikan, kecuali kebaikan pula. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam kajian Fikih Munakahat pada program Inspirasi Malam dengan tema kajian yaitu Pemeliharaan Anak Hak Siapa. Bersama guru kita yaitu Ustadz Mamat Rohimat. Kami kembali mengundang Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan atau atensi di malam hari ini. Anda bisa pergunakan layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS 081122410027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan atensi pertanyaan Anda sahabat MK. Baik Ustadz, mohon izin kita sapa terlebih dahulu atensi atau pertanyaan dari sahabat MK di malam hari ini Ustadz. Enggak. Yang pertama ini Ustadz ada dari sahabat Utik di Yogyakarta. Izin bertanya Ustadz, apakah dalam pemeliharaan anak itu ditanya pada anaknya dahulu atau memilih ayah, ibu, atau ditentukan nih Ustadz? Atau dilihat dari segi kemampuan finansialnya, figurnya dari salah satu itu seperti apa ini Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Teh Utik dari Jogja ya yang sudah menanyakan ini kalau terkait hak asuh ini anak yang memilih atau seperti apa begitu ya. Maka hal ini diatur ya di dalam aturan hukum Islam, terutama dalam kompilasi hukum Islam yang saya pahami, bahwa di sana itu ada syarat dan ketentuan ya. Yang pertama Teh Utik gitu ya, kalau akibat putusnya perkawinan atau karena perceraian tadi ya, maka di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sahabat MK, terutama bagi orang yang memang tadi berpisah gitu ya antara suami dan istri. Kalau akibat perpisahan tadi karena perceraian, maka satu, kalau anak yang belum mumayyiz itu berhak mendapatkan hadonah dari ibunya. Itu di dalam aturan hukum Islam ya. Jadi hadonahnya, hak asuhnya itu kalau anaknya itu belum mumayyiz, apalagi masih menyusui gitu kan, masih balita, masih kecil, yang memang memerlukan perawatan dan perhatian itu full, maka secara hukum Islam itu jatuh kepada seorang ibu karena anaknya itu adalah belum tamyiz itu sendiri ya. Jadi hak ibunya. Nah, kecuali hak ibu itu bisa jatuh manakala ibunya itu sendiri meninggal dunia. Seperti halnya begini. Ketika di rumah sakit sahabat MK itu kan orang tua itu melahirkan antara hidup dan mati. Makanya kalau di Sunda itu ada istilahnya paraji begitu ya. Jadi paraji itu adalah yang membantu untuk seorang ibu melahirkan. Kalau di kampung-kampung dulu ya, sekarang itu kan nggak boleh gitu ya. Jadi tetap harus di rumah tempat bersalin atau di puskesmas atau di bidan bahasa sekarangnya. Nah, sahabat MK, ketika ada ibunya yang meninggal dunia, anaknya selamat tapi ibunya meninggal, itu kan banyak kasus juga gitu kan di kita. Bagaimana hak asuhnya? Maka walaupun ayahnya masih ada dan sanggup untuk merawatnya, maka salah satunya haknya itu adalah tetap jatuh kepada pihak keluarga ibu itu sendiri kalau melihat di pasal 156 kompilasi hukum Islam itu sendiri. Jadi kalau ibunya sehat gitu kan, maka hak asuh anak itu yang belum tamjiz, belum dewasa, belum balik gitu ya, masih menyusui, masih orok berem lah kata orang Sunda mah gitu kan, itu jatuh kepada ibu. Nah, kalau ibunya meninggal, persoalannya haknya jatuhnya kepada siapa? Secara aturan kalau dilihat dalam hukum Islam itu sendiri, itu jatuh kepada pihak istri itu sendiri. Nah, bagaimana kan ayahnya ada gitu kan?
Nah, ayah itu menjadi suportif gitu ya, mendukung perlengkapannya, mungkin beli ASI-nya, beli susunya, perlengkapannya dan lain sebagainya, tetap kewajiban dari seorang ayahnya itu sendiri walaupun ibunya sudah tidak ada. Nah, urutannya Teh Uti itu kalau sehat ibunya ya jatuh kepada ibu langsung, tapi kalau misalkan ibunya tadi di beberapa kasus ada yang meninggal, maka jatuhnya itu kepada wanita-wanita atau ibu-ibu dari garis lurus dari ibunya itu sendiri. Jadi ku nenek nak lah bahasa kita mah gitu ya. Jadi neneknya yang merawatnya. Nah, bagaimana kalau neneknya tidak ada? Sama bibinya gitu. Terus dari jalur istri dulu. Nah, dari jalur ayahnya bagaimana? Ya nanti juga sama kebagian. Jadi kalau sudah jatuh itu, jadi dari pihak ibunya dulu, dari neneknya, dari bibinya terus gitu ya, ada perawatannya. Maka banyak kan di kita juga sering mendengar sahabat MK, jadi anak itu teh tinggalnya teh sama bibinya dari kecil. Kenapa? Karena ibunya sudah meninggal dunia. Kenapa sama bibi? Karena bibi itu adalah pengganti dari ibunya. Jadi bentuk kasih sayang seorang ibu itu berbeda dengan bentuk kasih sayang seorang ayah. Makanya alangkah lebih baiknya sahabat MK gitu ya, ketika tadi terjadi kasus-kasus tertentu yang dititipkan untuk merawat itu adalah seorang perempuan. Karena perempuan tadi lemah lembut, kasih sayang, perhatian, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang harus diperhatikan, nah tadi bagaimana anaknya itu harus memilih, ya anaknya harus memilih atau kita yang menentukan, kamu ikut ibu, kamu ikut ayah. Nah di dalam hukum Islam itu sendiri, dalam kompilasi hukum Islam itu ditentukan. Jadi kalau anak yang sudah mumayyiz itu berhak memilih untuk mendapatkan hadonah itu dari ayah atau ibunya. Jadi kalau anaknya sudah mumayyiz, sudah balik, sudah berakal gitu ya, boleh si anak itu ditanya, "Ari kakak teh, kan mama sama kakak teh, mama sama bapak teh udah berpisah gitu ya. Atau misalkan kakak teh mau ikut siapa?" Kalau anaknya itu sudah dewasa, kalau di dalam undang-undang hukum perdata itu kurang lebih lah 17-18 tahun itu dewasa, dikatakan dewasa. Tapi dalam kompilasi hukum Islam pemeliharaan anak itu adalah dibatasi sampai dengan 21 tahun. Katakanlah kita ambil yang tertua 21 tahun saja. Maka seorang anak itu nanti ditanya ketika sudah 21 tahun gitu kan. Teteh, AA, ya misalkan Mas atau Mbak gitu kan bahasa luarnya. Ini sekarang teh udah dewasa, sok teteh atau misalkan Ate mau milih sama siapa? Mau tinggal sama ayah atau tinggal sama ibu? Kalau anaknya itu sudah dewasa, maka ibu tidak boleh memaksa, ayah tidak boleh memaksa, tapi dua-duanya menyerahkan. Ketika anaknya itu sudah tumbuh dewasa, maka di dalam kompilasi hukum Islam itu diberikan si anak itu kebebasan untuk memilih mau dengan siapa. Tapi kalau masih di bawah tadi 21 tahun, apalagi belum 17 tahun, maka hak asuh itu ada di ibu. Itu di dalam aturannya gitu ya. Tapi kalau anak itu sudah lewat dari 17 tahun, bahkan di dalam kompilasi hukum Islam itu 21 tahun, maka seorang ibu tidak boleh, udahlah selamanya teteh mah atau kakak mah sama ibu aja, nggak boleh. Nanti harus diberikan pilihan. Ya, mau milih ayah atau ibu, dengan syarat tadi ketika tinggal bersama ibu diberikan hak sepenuhnya kasih sayang oleh ibunya. Ketika hak tadi tinggal bersama ayah, ya itu diberikan, pastikan haknya tidak saling menjatuhkan, tadi di awal sudah dibahas. Jadi anak kalau sudah dewasa dipersilakan untuk memilih. Cuma kita sebagai orang tua, baik ayah ataupun ibu, ketika anak nanti sudah memilih sahabat MK, dipastikan ya orang tua itu harus berada di garda yang paling tengah, yang harus dipegang itu sendiri, ada di tengah-tengah. Jadi jangan condong kepada hal yang buruk ataupun pada hal yang lebih jelek gitu, naudzubillahi min dzalik. Jadi orang tua itu harus mengajarkan sampai ke sana. Jadi ketika kalau di kita kan rata-rata kan biasanya 1 minggu di ibu, 1 minggu di ayah gitu kan. Kalau masih memang memerlukan perhatian kedua-duanya. Ya seperti banyak hal yang dilakukan gitu ya. Di Indonesia biasanya seperti itu. Jadi ada kalanya satu pleng lama di ibu gitu kan, ke ayahnya beberapa hari udah pulang lagi ke ibunya, nggak apa-apa. Yang penting si anak itu tidak lepas dari mendapatkan hak kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi Teh Uti gitu ya. Jadi kalau tadi anaknya sudah balik, sudah tamyiz, ya sudah dewasa lah bahasa kitanya, dipastikan anak itu diberikan pilihan. Ya. Nah, ketika memberikan pilihan itu ada syaratnya. 1,
jangan dipengaruhi oleh ayah ataupun ibu. Udah nanti kalau sama ayah mah nanti kamu dibeliin mobil, dibeliin rumah, nanti kita jalan-jalan ke luar negeri, kita akan umroh, akan haji, bagus gitu kan. Tapi itu adalah dalam rangka mempengaruhi supaya si ibunya itu atau si anaknya tidak mendapatkan kasih sayang atau hak pemeliharaan dari seorang ibu. Maka itu tidak boleh. Jadi harus netral, baik istri ataupun suami itu harus netral gitu. Sok silahkan kakak teh udah besar gitu kan, sekarang mah udah kuliah udah beres, sekarang sudah punya pekerjaan umpamanya, yuk besok sekarang tuh sudah besar mau tinggal teh sama siapa? Misalkan kata anaknya seperti ini, misalkan kakak mah mau sama ibu 1 minggu, sama ayah 1 minggu, itu berarti anaknya sudah bagus gitu ya. Misalkan nanti kalau misalkan kakak mau sama ibu aja ayah, tapi nanti kalau kakak main ke bapak atau ke ayah ya jangan disiapa-siapakan gitu. Itu orang tuanya harus welcome kalau anaknya sudah bisa memilih gitu ya. Yang tidak boleh itu tadi dipengaruhi ketika di ibunya sok mendingan sama ibu nanti kamu akan begini, enak pokoknya mah ibu teh punya ini nanti akan diberikan ke kakak, ke teteh. Nah itu yang nggak boleh. Jadi sehingga memutuskan tali silaturahim dengan pihak keluarga ayah ataupun sebaliknya memutuskan hubungan silaturahmi dari pihak ibu, dan itulah yang dilarang di dalam Islam itu sendiri. Jadi anak itu ya diberikan kebebasan karena dua-duanya itu adalah anak itu dilahirkan dari darah daging ibu dan ayahnya itu sendiri. Jadi jangan diputuskan tali silaturahminya, kok toh ada darah ibunya di sana, ada darah ayahnya di sana. Jadi dua-duanya berhak. Yang tidak boleh itu adalah sahabat MQ mempengaruhi si anaknya. Udah kamu sama ayah aja begini. Jangan sama ibu, nanti ibu mah begini nggak punya uang, nggak punya apa. Jangan. Ya. Jadi si anak teh nanti teh akan condongnya berat sebelah. Bisa menyalahkan ibunya, bisa menyalahkan ayahnya. Tapi pastikan dua-duanya itu harus balance. Gitu ya. Jadi bentuk kasih sayangnya harus didapat. Jadi Teh Uti begitu ya. Jadi kalau anaknya sudah dewasa, itu diberikan hak mutlak untuk memilih. Itu di dalam hukum Islam, dan kita juga kan menggunakan aturan hukum Islam. Bagi orang-orang yang beragama Islam dianjurkan yaitu menggunakan hukum Islam. Apalagi di kita sudah ada aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan salah satunya di sana ada pembahasan tentang pemeliharaan anak, dan ada aturan dalam Islam itu sendiri adalah mufakat, itu adalah para ulamanya dibentuknya dalam kompilasi hukum Islam. Nah, yang jadi pertanyaannya seperti itu ya. Jadi TUT, jadi anaknya diberikan kebebasan, kalau sudah dewasa boleh memilih, tidak boleh memutuskan kamu mau sama ibu aja, nggak boleh sama ayah. Itu nggak boleh. Apalagi anaknya masih kecil, diiming-imingi jajan 100.000 aja, anak-anak itu udah senang gitu kan. Diberikan pakaian baju, sepatu baru, sepatu roda, sepeda, anak-anak itu hatinya udah terikat. Jadi orang tua dari ibu itu pastikan berikan anak kasih sayangnya dari ayahnya dapat, dari ibunya dapat. Ketika sudah dewasa diberikan pilihannya. Dan ketika ayah memilih anaknya di ibu atau di ayah, pastikan dua-duanya kasih sayangnya tidak boleh putus. Ya, jadi terus silaturahminya masih nyambung. Begitu ya Teh Uti. Masya Allah, baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya Ustaz. Selanjutnya ada dari sahabat kita nih Ustaz yang tidak menyampaikan namanya, dari 0821 808 sekian. Ini saya sudah cerai nih Ustaz dan mempunyai 1 putri. Ketika saya cerai, putri saya berusia 4 tahun dan hak asuhnya ini ke mantan suami karena saya bekerja dan saya sudah tidak punya orang tua, dan makanya saya dikasih ke mantan suami agar putri saya terjaga. Nah, dengan keputusan itu sempat ada di titik terendah ini Ustadz. Nah, ini mohon support dan doanya nih Ustadz, agar saya bisa lebih dekat dengan Allah dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Ustadz. Masya Allah, itu kan ujian teh. Jadi sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi secara hukmi gitu ya, untuk hak anak yang memang belum tamyiz atau belum dewasa itu memang sepenuhnya ada di ibu. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu gitu kan, tadi juga sudah dibahas di awal itu, hak asuh itu bisa jadi jatuh ke ayah gitu kan, atau suaminya itu sendiri. Nah, dalam hal kasus seperti tadi, kalau saya melihat dari pertanyaannya,
ketika tadi hak asuhnya ketika 4 tahun itu diberikan kepada ayah, ya, kemudian yang diperhatikan itu adalah niatnya ketika tadi memberikan hak asuhnya itu kepada ayah. Tadi kan karena faktor tertentu kan, ada faktornya, salah satunya dengan pekerjaan itu sendiri. Nah, bagi seorang ibu, walaupun haknya tadi diberikan hak asuhnya itu kepada seorang ayah, maka dalam hal ini seorang ibu itu satu, niatnya harus dijaga dengan tadi tidak, kata orang Sunda mah, nemelehkeun gitu ya. Jadi menjatuhkan seluruhnya teh kepada ayah gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi tetap bentuk kasih sayang, perhatian, mungkin mengirim makanan, mengirim baju gitu kan, ketika ibu ada rizki atau tidak ada rizkinya, sebesar bagaimana seorang ibu sih layaknya seorang ibu. Nah, itu anak itu akan menilai ibu saya baik atau ayah saya baik itu perhatiannya itu loh. Jadi bukan besar dan kecilnya uang, pakaian, mobil, kendaraan, bukan itu anak itu, tapi bagaimana seorang ayah, seorang ibu itu perhatiannya kepada anaknya itu sendiri. Toh anak kita senang ketika kita misalkan pulang dari bepergian atau dari tempat kerja, kemudian kita teh pulang mungkin tidak seberapa, hanya bawa roti sepotong kasarkannya gitu ya, atau hanya bawa mainan yang tidak seberapa harganya, tapi bentuk perhatian itulah yang tertanam di dalam anak itu sendiri. Ini teh ibu saya teh baik, ini teh ayah saya teh baik gitu kan, karena perhatian. Biasanya makanya dalam ilmu psikologis, ketika anak itu tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang terdekat dengan dirinya, dalam hal ini adalah tanda kutip orang tuanya, maka anak itu secara psikologis akan mencari bentuk perhatian-perhatian yang lainnya. Syukur-syukur kalau mencari perhatiannya bentuknya itu ke hal yang positif, ke hal yang baik. Nah, yang jadi masalahnya adalah bagaimana kalau anak itu mencari alih bentuk perhatiannya itu adalah ke hal-hal yang negatif. Entah itu pun ya taburan gitu kan, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, kekerasan di jalan, apakah itu pembegalan dan lain sebagainya. Kan banyak kasus anak di bawah umur tetapi dia sudah melakukan kriminalitas. Ditanya kan oleh polisi, ini alasannya kamu kenapa? Saya tidak punya orang tua, saya kurang perhatian dari orang tua. Kenapa kamu melakukan ini? Doh, saya mah nggak ada yang memperhatikan di rumah. Ayah saya sibuk bekerja, orang ibu saya juga sibuk bekerja. Nah, jangan sampai terjadi hal itu ya. Jadi sahabat MP harus diperhatikan itu adalah bagaimana akibat anak itu ketika memang kurang. Jadi ketika tadi misalkan ibu menitipkan haknya kepada ayahnya, ya maka seorang ibu tetap kewajibannya menjenguk, memberikan perhatian, izin kepada suaminya. Toh secara hukmi gitu kan, ibu katanya bukan meninggalkan begitu saja karena ada faktor pekerjaan. Jadi kalau ada alasan yang dibenarkan, itu boleh-boleh saja hak asuh itu adalah jatuh kepada seorang ayah itu sendiri ya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah sekarang sahabat MQ, nah dalam hadonah itu kan harus ada nafkah yang harus diberikan. Ini nafkah itu jatuh kepada ibu yang tadi bekerja secara ekonomi kurang sehingga bekerja menitipkan anaknya kepada suaminya, begitu kepada ayahnya. Nah, dalam hal ini sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadonah itu semua biaya hadonah, nafkah anak yang belum tamyiz tadi atau yang belum balik, belum dewasa, maka nafkah anak itu menjadi tanggung jawab ayah secara umum. Jadi kewajibannya ibu tadi untuk memberikan nafkahnya, mungkin kasarnya begitu, belikan baju, sendal, sepatu, menyekolahkan, itu adalah sepenuhnya ketika belum tamyiz itu adalah haknya jatuh kepada ayah. Itu dalam kompilasi hukum Islam. Jadi, nah bagaimana kalau ibu misalkan ada rizki, boleh saya tidak mengirim pakaian, sendal, sepatu, kerudung, atau untuk menambah biaya sekolahnya? Boleh-boleh saja, namanya juga orang tua gitu kan. Tadi juga hak dan kewajibannya kan sama perhatiannya. Jadi yang tidak boleh itu adalah sampai dengan melupakan anaknya. Ya sok gimana lah masa bodoh, gimana sama ayah kamu aja, mama masih sibuk bekerja. Nah itu yang gak boleh. Tapi kalau ibu masih tadi ingin memperbaiki diri, ya Allah dulu tidak saya bukan tidak sayang kepada anaknya, memang karena faktor kondisi tertentu yang memang seorang ibu harus melakukan begini-begini pekerjaan, nah itu ya tidak jadi masalah. Yang penting tidak memutuskan tali silaturahimnya. Kenapa? Karena diancam kan, la yadkhulul jannah qati'un, kata Nabi. Jadi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi antara ayah dengan anak, antara ibunya dengan anaknya ketika diperputus tali silaturahmi, nah itu yang diharamkan, yang dilarang oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau selama ibu tadi 4 tahun sampai dengan sekarang silaturahim masih jalan, bentuk kasih sayang ibu masih diberikan kepada anaknya dalam bentuk apapun juga, kan bisa ngajak jalan-jalan, mungkin hanya sebatas jajan bakso atau mungkin belikan mainannya gitu kan, atau menambah biaya pendidikannya seandainya memang tinggalnya sama ayahnya itu sendiri. Tetapi hak hadonah tadi, nafkah, memang sepenuhnya jatuh di tangan ayah itu sendiri. Tapi ketika ibu ada ingin memberikan kasih sayang, datang saja, komunikasi yang baik. Insya Allah ketika ibunya baik, ayahnya juga bisa menerima dengan cara yang baik. Yang salah itu adalah tadi niatnya udah jahat, udah buruk, lepas tanggung jawab. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau ibu masih tanggung jawab bentuk kasih, ini teh anak saya, darah daging saya, walaupun tadi hak hadonah nafkahnya itu jatuh kepada ayahnya, ya, jadi tetap ibu itu ada kewajibannya gitu. Jangan sampai lepas bentuk kasih sayangnya. Jadi nanti anak itu bisa mencari perhatian-perhatian ke yang lainnya. Kalau positif alhamdulillah, kalau baik alhamdulillah. Tapi kalau sudah mengarah kepada mencari caper lah, cari perhatian itu kan anak-anak sekarang masya Allah gitu ya, luar biasa. Nah selanjutnya ibu, jadi selanjutnya itu bagaimana nafkah seorang ayah, apakah harus terpenuhi sepenuhnya hak anak itu sendiri, hadonahnya itu nafkahnya. Di dalam aturan kompilasi hukum Islam itu disebutkan sekemampuannya. Jadi kalau ayah mampunya sehari jajannya 5.000, itu tuh sekemampuannya. Jadi tidak ada paksaan gitu. Ibu bisa memberikan mungkin 5.000 lagi jadi 10.000. Jadi hadonah nafkah ayah itu adalah diatur di dalam hukum Islam itu sendiri, dalam kompilasi hukum Islam sekemampuannya. Jadi sekemampuannya kan beda-beda kan. Kalau penghasilannya 1 bulan 1 miliar ya menyesuaikan gitu kan. Biaya untuk anak itu pendidikannya mungkin di pesantren kan, di sekolah kan, di tempat yang terbaik menurut orang tuanya. Tapi kalau penghasilannya pas-pasan ya sesuaikan saja. Jadi itu adilnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diberatkan itu sampai di sana. Jadi kalau misalkan ibu tadi merasa sekarang baru ininya, ya tetap berkewajiban memberikan bentuk kasih sayang. Nah sekurang-kurangnya jadi memberikan nafkah itu sampai dengan anaknya itu dewasa, sampai bisa mengurus diri, yaitu di kisaran di aturan kompilasi hukum Islam itu selama 21 tahun itu sendiri. Jadi begitu ya ibu, insya Allah niatnya baik, ya dijaga kebaikannya, dan jangan ada niat untuk tadi lepas tanggung jawab, karena ibu itu tanggung jawab juga dunia akhirat gitu ya. Masya Allah, baik Ustadz, alhamdulillah. Dampaknya itu menjadi atensi terakhir ini Ustadz di kebersamaan malam hari ini. Di akhir kebersamaan Ustadz, barangkali ada closing statement maupun informasi Ustadz yang ingin disampaikan Ustadz. Tafadhal Ustadz. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa ya kita di penghujung acara. Intinya sahabat MQ, di dalam khadonah atau pemeliharaan anak ini antara hak dan kewajiban seorang ayah, seorang ibu itu dipastikan bisa ditunaikan, terutama kepada anak yang belum tamjiz, belum balik dan belum dewasa, ya, sehingga anak itu tidak terlepas ya dari hal-hal yang positif dan negatif, tetapi kewajiban orang tuanya adalah tetap memberikan perhatian, pendidikan, ilmu agama, sehingga walaupun dalam keadaan berpisah kedua orang tuanya, bentuk perhatian dan kasih sayang tadi yang memang amanah dari Allah yang dititipkan kepada keduanya dalam kondisi berpisah tadi, tetap bisa anak itu mendapatkan bentuk kasih sayang. Dan insya Allah bentuk kasih sayang sekecil apapun yang diberikan kepada anaknya dalam rangka mencari ridho Allah, itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat MQ, mudah-mudahan keluarga kita dilindungi dari sifat-sifat yang buruk, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita, dan tentunya kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat MQ yang dapat diinformasikan, disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajarannya. Mohon maaf apabila banyak khilaf dan salahnya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah demikian sahabat MQ kebersamaan kita pada malam hari ini di kajian Fikih Munakahat program Inspirasi Malam bersama guru kita, yaitu Ustadz Mamat Rohimat. Mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan sahabat MQ dalam kehidupan sehari-hari,
dan beliau mendapatkan pahala amal jariah dari ilmu yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan sahabat MQ, anak bukan milik kita, mereka adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bukan saling berebut, tapi saling menjaga amanah. Insya Allah sahabat MQ, kami masih akan kembali untuk Anda dalam segmen murotal pilihan. Untuk murotal pilihan di malam hari ini, di pilihan yang pertama ada Quran Surat At-Takwir, di pilihan yang kedua ada Quran Surat Al-Qalam, dan di pilihan yang ketiga ada Quran Surat Al-Hadid. Bagi Anda sahabat MQ yang ingin bergabung memilih pilihan murotalnya, Anda bisa pergunakan layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS 081122410027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan pilihan murotalnya, sahabat MQ. Kami akan segera kembali untuk Anda, tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, di manakah letak poros kebahagiaan sekaligus sumber kebinasaan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Mau masak apa nih, Mah? Mau masak gulai nih. Papa suka kan? Tadi Mama baru beli di toko daging. Ini dagingnya halal nggak, Mah? Iya dong. Masa nggak halal? Iya, Papa juga tahu kalau disembelihnya tidak sesuai syariat bisa enggak halal loh. Kehalalan sembelihan menjadi hal yang memprihatinkan di masyarakat kita. Banyak orang menganggap daging yang beredar di pasaran pasti halal dan layak konsumsi. Peranan juru sembelih sangat penting, karena hewan itu pada dasarnya halal, sehingga penyembelihan menjadi tahap paling kritis. Jika tidak dilakukan sesuai syariat, maka hewan yang semula halal bisa menjadi tidak halal setelah disembelih. Pahami fikih penyembelihan, fikih kurban, teknik dan praktek menyembelih, teknik asah bilah dalam Daurah Marhalah Sembelih Halal ke-9 bersama DPD Juleha Bandung Raya. Akan hadir bersama Ketua DPW Juleha Jawa Barat, Ustadz Yusuf SJ As-Siddiq, dan Ketua MUI Kota Bandung, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Sabtu dan Ahad tanggal 4 dan 5 Oktober 2025 di Masjid Al-Fitrah Pindad Bandung. Daftar sekarang juga di dm9.gnet.web.id atau hubungi 0817-233-6603. Mari, jadilah juru sembelih halal yang kompeten untuk memperluas konsumsi daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di saat dunia tak dapat disentuh mata, insan tunanetra membaca Al-Quran dengan penuh cinta. Kita semua merasa bahagia karena telah menjadi jalan hadirnya Al-Quran Braille bagi mereka. قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari semangat para insan tunanetra melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Insya Allah Sabtu dan Ahad tetap buka. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mujadilah, ayat 11. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu, dan MK Kids. MKFM Radio. Sahabat MK, hati merupakan poros kebahagiaan sekaligus sumber kebinasaan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh kalian terdapat segumpal daging. Bila ia baik, maka akan baik seluruh badannya. Namun bila ia rusak, maka akan rusak pula semua tubuhnya. Dan ingatlah, itu adalah hati." Hadis muttafaq alaih. Murotal pilihan Anda. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen Murotal Pilihan pada malam hari ini. Anda masih dapat bergabung bersama kami di Murotal Pilihan. Silahkan Anda bisa memilih satu di antara 3 murotal pilihan yang sudah kami tawarkan ke ruang dengar Anda. Untuk di pilihan yang pertama ada Quran Surat At-Takwir, di pilihan yang kedua ada Quran Surat Al-Qalam, dan di pilihan yang ketiga ada Quran Surat Al-Hadid. Bagi Anda sahabat MK yang ingin bergabung dan memilih pilihan murotalnya, Anda bisa pergunakan layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS 081122410027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan pilihan murotalnya, sahabat MK. Kami akan menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang pertama ada Umi Zikri di Cianjur, ini memilih pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Qalam. Selanjutnya kami sapa ada Ibu Munawaroh di Puskopat Jilenyi, ini memilih pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Qalam. Selanjutnya ada Bapak Dede di KBB, ini di Karyawangi, memilih pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Hadid. Terima kasih sahabat kami sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya kami sapa Anda yang sudah memilih polling di grup sahabat MK. Ini ada 2 suara ya. Ada Ibu Munawaroh di Puskopat Jilenyi. Selanjutnya ada Umu Afifah, ini memilih pilihan pollingnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Qalam. Baik sahabat MK, untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih ini jatuh pada Quran Surat Al-Qalam. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar, Zaini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana. Terangkan hati dengan kalam ilahi dalam Murotal MKFM. Surat ke-68 Al-Qalam, Qalam, 52 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsir wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukaththibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها